guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian? Para pecinta film kopet pemburu sekelompok anak muda, persiapkan cemilan kalian untuk menonton film terbaru tahun ini. Yap, apalagi kalau bukan film I Know What You Did Last Summer tahun 2025, dimana film ini merupakan sequel lanjutan dari film dengan judul yang sama di tahun 1997. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang kewes bohai bernama Eva yang sedang sibuk memilih gaun sebelum pergi ke acara tunangan bestinya. Oh, Milo. Dirasa sudah cukup cetar, Eva langsung bergegas pergi ke acara pesta. Di tengah meriahnya pesta, Danica si besti berambut jagung terlihat membujuk Eva untuk balikan lagi dengan mantannya yang bernama Milo, karena menurutnya Milo masih memendam perasaan pada Eva. Di saat itu pula, tunangan Danica yang bernama Teddy berusaha menggoda Milo untuk lebih gentle jika ia ingin balikan lagi dengan Eva. Mendengar hal itu, Milo yang masih malu-malu bagong berusaha mempertimbangkan saran tersebut. Singkat waktu, acara puncak pertunangan antara Danica dan Teddy pun digelar, di mana orang tua Teddy berharap putranya mampu menjadi seorang suami yang bertanggung jawab di masa depan. To Danica and Teddy. Seusai pesta, Milo mengajak circle-nya untuk hangout bareng, sekalian melihat pertunjukan kembang api musim panas, lantas sambil menunjukkan rokok bako linting. Ia pun menjamin jika hangout kali ini akan terasa lebih seru. Namun sesaat sebelum pergi, Eva yang melihat teman lamanya sedang membereskan sisa-sisa catering, merasa iba dan menyarankan Danica untuk mengajak Steffi bersenang-senang. Kemudian, Eva langsung menghampiri Steffi yang kini hidup belangsak untuk ikut menonton pertunjukan kembang api. Meskipun minder, Steffi yang dipaksa ikut tak bisa menolak. Singkat waktu, di tengah hangatnya kebersamaan, Teddy yang oleng diminta teman-temannya untuk menyingkir dari tengah jalan karena bisa saja ada mobil melintas yang tiba-tiba mengultinya sampai modar. Akan tetapi, Teddy yang norak dan so asik malah ingin adu nyali dengan mobil yang melintas. Fuck that car. I'll show you how great I am. Get out of the road. Teddy, get the fuck out. Teddy! Daeta si gobloy, bagaikan bocil baru pertama kali mabok, Teddy pun hampir kehilangan nyawa. Lalu tiba-tiba my god, akibat aksi tolol yang Teddy lakukan, seorang pengendara harus mengalami kecelakaan. Hingga di tengah kepanikan, mereka pun berusaha menyelamatkan si supir sebelum mobilnya mubui ke dasar jurang. Teddy, get him out of there. Oh, we got you. Put the weight on it. Sungguh goblok. Alhasil, si pengendara itu pun tak bisa terselamatkan dan mubui ke dasar jurang. Di tengah kepanikan, Teddy meminta teman-temannya untuk tenang. Hingga di tengah percekcokan, Teddy yang tak ingin mereka dipenjara meminta rekan-rekannya untuk mengabaikan kejadian ini supaya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Lantas Teddy langsung mengajak rekan-rekannya untuk segera pergi dari TKP. Meskipun ragu, Eva terpaksa menuruti rencana tersebut. Sekembalinya ke rumah Danica, Teddy meminta rekan-rekannya untuk merahasiakan insiden tadi dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Di tengah rasa syok, mereka pun akhirnya menyetujui rencana tersebut. Lantas dengan berat hati, Eva hanya bisa mengiyakan keinginan teman-temannya. Welcome to Wilmington. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Danica terlihat senang saat melihat Eva dan Milo yang menghadiri pesta lajangnya. Rupanya setelah 1 tahun berlalu, dosa-dosa mereka ketika itu masih belum terungkap sampai saat ini. Sesaat kemudian, bagaikan bocil ulang tahun, Inces Danica mulai membuka kado-kado pemberian teman-temannya. Let's go this one next. Could it be
Namun di tengah kebahagiaan, Danica langsung terdiam saat mendapat surat misterius yang berisi pesan jika dirinya tahu apa yang terjadi di musim panas lalu. Hingga di tengah kepanikan, datanglah pria tampan bernama Josh yang berusaha memberi kejutan pada calon istrinya ini, di mana Josh merupakan seorang pria mapan yang akan menikahi Danica setelah putus dari Teddy setengah tahun lalu. Lantas setelah memperkenalkan Josh, Danica langsung mengajak circle-nya untuk membicarakan sesuatu. Kemudian, sambil menunjukkan surat misterius yang ia dapat, Danica merasa yakin jika pelaku yang mengirim surat tersebut adalah orang yang mengetahui dosa-dosa mereka di masa lalu. Di tengah kebingungan, Danica pun merasa jika surat ini dikirim oleh Teddy yang gagal move on setelah ia memutuskan Teddy akibat ketahuan nge-BO Bondon micet. Mendengar hal itu, Eva pun mengajak rekan-rekannya untuk menemui Teddy. Setibanya di dermaga, Milo dan yang lainnya langsung mendatangi kapal tempat tinggal Teddy. Lantas sambil memberikan surat yang Danica terima, Eva langsung mendesak Teddy untuk mengakui hal tersebut. Tapi jelas saja, Teddy yang merasa difitnah langsung kesal dan meminta rekan-rekannya untuk pergi. Teddy, really? Di malam harinya, Danica yang sedang menyiapkan minuman oleng seketika heran saat ia merasakan sesuatu yang mengintainya dari halaman rumah. Saat Josh datang, ia pun heran dengan Danica yang seperti banyak pikiran. Lantas, Josh menyarankan Danica untuk berendam air hangat guna merelaksasikan pikirannya. Welcome to your meditation queen. Saat Danica mandi, Josh yang ingin adu gabrut langsung menenggak arak Wakanda yang Danica siapkan di atas meja. Namun di saat itu pula, ia pun heran saat melihat sensor lampu kolam yang menyala sendiri. My God, bagaikan ikan bogo di kali, tiba-tiba Josh dipancing tembakan panah dari arah kolam. Malang sekali, Josh si calon manten pun harus moka dihabisi psikopat kelebet menggunakan gacokan beras bulog. Seusai mandi, Danica pun bersiap mengajak Josh untuk adu gabrut. It's giving nuptials. Wyatt? My God, betapa syoknya Danica saat melihat calon suaminya sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Di kantor polisi, Eva dan teman-temannya berusaha menenangkan Danica yang kini harus menjanda sebelum waktunya. Kemudian saat Teddy dan ayahnya datang, ia mengungkapkan jika tim kepolisian akan melakukan pengamanan ketat di rumah Danica. Oh, it sounds crazy, but what happened to Wyatt can't be a coincidence. Di keesokan harinya, mereka pun menyadari jika teror kopet yang menewaskan Josh merupakan aksi balas dendam atas dosa yang mereka perbuat di musim panas lalu. Di tengah kebingungan, Milo menyarankan Eva untuk meminta bantuan pada temannya yang merupakan seorang wartawan lokal bernama Gabi. Apalagi saat ini, Gabi sedang melakukan penyidikan tentang teror psikopat kelebet yang juga pernah terjadi 28 tahun lalu. Mendengar hal itu, Eva pun berencana menemui Gabi esok hari. Di keesokan harinya, Eva terlihat menemui Gabi yang sedang sibuk mengumpulkan informasi tentang psikopat kelebet. Ia pun menjelaskan jika 28 tahun lalu, dua remaja bernama Julie dan Ray merupakan dua survivor dari incaran psikopat kelebet, di mana sebelum mereka diteror, Julie dan Ray sempat mendapat surat yang sama dengan pesan yang didapat oleh Danica. Saat Eva ketakutan, Gabi yang pengen ngompol meminta Eva untuk menunggu. My God,
kelebet. Bagaikan ninja Konoha, psikopat kelebet tiba-tiba berada di tempat ini. Saat psikopat kelebet tiba-tiba menghilang, Eva yang ketakutan berusaha mencari jalan keluar. Ava, where the fuck did he go? Saat Eva terkena jebakan Bagong, ia meminta Gabi untuk pergi mencari bantuan. Sesampainya di loteng, Gabi pun panik saat psikopat kelebet yang selama ini ia selidiki, kini malah mengincar dirinya. Kira-kira siapakah sosok psikopat kelebet ini? Kembali pada Eva, ia pun akhirnya berhasil membuka jebakan Bagong. Lantas ia pun bergegas menemui Steffi yang berada di luar. Sontak mereka pun syok parah saat melihat Gabi yang tewas digelayutin. Di malam harinya, tim kepolisian berdatangan untuk menyelidiki kasus psikopat kelebet yang semakin meresahkan kota ini. Sesaat kemudian, seorang polisi pitak meminta Circle Eva untuk segera pulang dan menunggu info selanjutnya dari tim kepolisian. Kemudian scene beralih pada Julie, sang survivor sebelumnya yang kini bekerja sebagai dosen di Jones University. Sepulang mengajar, ia pun heran saat ditemui oleh Eva yang tiba-tiba mengabarkan jika circle-nya mendapat teror dari sosok psikopat kelebet sama seperti yang dialami oleh Julie 28 tahun lalu. Mendengar hal itu, Julie hanya menanyakan apa yang telah mereka perbuat ketika musim panas tahun lalu. Sesampainya di rumah, tanpa basa-basi Eva meminta bantuan Julie untuk menghadapi psikopat kelebet yang kini meneror circle-nya. Namun Julie berkata jika hanya Eva dan circle-nya saja yang bisa menghentikan teror tersebut. Karena menurut pengalamannya, biasanya psikopat kelebet hanya ingin membalas dendam dari apa yang telah dilakukan oleh targetnya. Di keesokan harinya, Steffi meminta bantuan Ray yang juga merupakan seorang survivor psikopat kelebet 28 tahun lalu. Steffi pun berkata jika saat ini, ia dan circle-nya mendapat teror yang sama seperti Ray dan Julie di masa lalu. Singkat waktu setelah mendengar penjelasan Steffi dan teman-temannya, Ray yang berusaha membantu meminta mereka untuk mencari tahu terlebih dulu identitas pemilik mobil yang telah mereka celakai. Terlebih ia yakin jika psikopat kelebet di masa kini juga memiliki hubungan khusus dengan orang yang mereka celakai. Dirasa manuk akal, mereka pun bergegas untuk mencari informasi tentang pemilik mobil itu. Love you. Call us later. Beberapa jam kemudian, Milo, Eva, dan Steffi terlihat mendatangi bengkel barbek mobil. Mendengar informasi yang mereka ungkapkan, Abah Mike mendapat informasi dari arsip perusahaan jika mobil yang mubui setahun lalu merupakan milik seorang pendeta bernama Judah. Mendengar hal itu, mereka pun langsung mencari tahu tentang sosok pendeta ini. Sementara di sisi lain, Teddy dan Danica kebagian tugas untuk mencari tahu kuburan si korban yang diketahui bernama Sam. Hingga di tengah pengecekan, mereka pun heran saat menemukan bunga segar di makam Sam. Penasaran dengan siapa yang memberi bunga, Danica meminta seorang kuncen kuburan bernama Uju untuk mengecek CCTV. Sungguh malang, Uju si kuncen sepuh pun harus pensiun dengan cara yang tragis. Di malam harinya, mereka pun heran dengan Uju yang belum juga kembali. Okay. Sungguh tanpa diduga, Danica yang kaget langsung ngabret ke dalam gudang saat psikopat kelebet tiba-tiba mengincarnya.
Untung saja Teddy yang datang berhasil menyelamatkan Danica. Namun di saat itu pula, psikopat kelebet sudah menghilang secepat maling kutang. Di malam harinya, Eva dan circle-nya memutuskan untuk menginap dan menemani Danica di rumahnya. Terlebih saat ini, Danica masih syok setelah dirinya hampir modar dicucuk gacokan beras bulog. Akan tetapi, Stepi yang hidupnya pas-pasan tak bisa ikut menginap karena ia harus bekerja lembur. Alhasil, Stepi pun memutuskan untuk pulang. Hingga sesaat kemudian, Eva mengajak Milo untuk tidur supaya Danica bisa beristirahat. Namun sungguh wanita diskonan. Danica pun kembali merasakan getaran Lope pada Teddy. I'm injured. Saat malam semakin larut, Milo yang kehabisan baterai bergegas mengambil casannya yang tertinggal di mobil. Tanpa diduga, psikopat kelebet tiba-tiba datang dan menjerat Milo dengan tali jemuran sampai modar. Hingga sesaat kemudian, Eva pun heran saat melihat Milo tiba-tiba pergi tanpa pamit. Di keesokan harinya, Danica dan Eva langsung melaporkan kasus hilangnya Milo. Apalagi sejak tadi malam, Milo sudah tidak bisa dihubungi. Lantas mereka pun meminta AKP Johnny untuk memeriksa seorang pendeta bernama Judah, di mana menurut penyelidikannya, Judah merupakan pemilik mobil yang mengalami kecelakaan tahun lalu. Ia pun yakin jika Judah adalah psikopat yang selama ini meresahkan kota. Singkat waktu, malam pun poek. Saat Teddy sedang menikmati sebotol temulawak, ia pun heran saat melihat pintu rumahnya yang mengalami gangguan. Dan saat Teddy mengeceknya, ia yang terlalu oleng tak menyadari jika psikopat kelebet sedang menyamar menjadi patung. Lalu tiba-tiba beberapa saat kemudian, psikopat seolah membiarkan Teddy untuk meminta bantuan pada orang tuanya. Hingga di tengah rasa perih di sekujur tubuh, Teddy berusaha meminta tolong pada ayahnya. Selang beberapa saat, ayah Teddy pun heran saat mendengar suara bel yang berbunyi. Dan setelah dicek, betapa syoknya si ayah saat melihat Teddy sedang sekarat. Help! Somebody help! Sungguh malang. Akibat mabok rese yang Teddy lakukan setahun lalu, ia dan ayahnya pun harus modar di tangan psikopat kelebet. Di keesokan harinya, warga kota digegerkan oleh penemuan dua mayat di dermaga kota. Di saat itu pula, Danica berusaha menembus kerumunan untuk melihat apa yang terjadi. Betapa syoknya Danica saat melihat Teddy dan mantan mertuanya sudah modar, dipampang seperti ikan asin. Sesaat kemudian, Ray yang datang meminta Stepi dan circle-nya untuk mengungsi dari kota ini menggunakan kapal milik Teddy. Ia pun yakin jika mereka akan menjadi korban berikutnya. Namun di saat itu pula, Eva pun syok saat mendapat Sherlock dari HP Milo. That's his car. No! Wait. No! Seketika Eva pun lemas saat melihat jasad Milo telah membusuk dalam mobil BMW-nya. Lantas sebelum terlambat, Stepi mengajak kedua temannya untuk segera pergi. Sementara di sisi lain, AKP Johnny terlihat melakukan penggerebekan pada pendeta Judah di dalam gerejanya. Judah, hands where we can see him. Rupanya Judas bukanlah psikopat kelebet yang selama ini dituduhkan oleh Eva dan circle-nya, karena saat ini Judas pun merupakan seorang korban. Hingga sesaat kemudian, tim kepolisian pun melongo saat menemukan foto kebersamaan antara Stepi, Sam, dan si pendeta yang terpajang di gereja. Kembali pada Danica dan Eva.
I want you to die. Sudah basi. Sudah kuduga jika Stepi merupakan sosok psikopat kelebet. Kemudian Stepi mengungkapkan jika aksi kopet ini ia lakukan untuk menuntut balas atas kematian ayang Sam yang tewas akibat kebodohan Teddy setahun lalu, di mana ia sengaja menghabisi Josh, Milo, dan Teddy agar Danica dan Eva merasakan kehilangan yang ia rasakan. Tak cuma itu, Stepi yang selama ini hidup pas-pasan hanya menjadi pelengkap di circle Danica, dan sekalinya ia mendapat kebahagiaan, mereka malah merenggut Sam dari kehidupannya. Think so. Bersamaan dengan hal itu, Eva berusaha meminta bantuan pada Ray yang datang menyusul. You like this? Which one? Di tengah keadaan genting, Ray meminta Stepi untuk menyerahkan diri. Terlebih saat ini tim kepolisian telah mengetahui identitas Stepi sebagai psikopat. Tapi jelas saja Stepi yang muak dengan circle Danica tidak menggubrisnya. Why didn't you come to me? Yes, I did. Akhirnya meski gagal menyelamatkan Danica, Ray pun berusaha menenangkan Eva jika semuanya telah berakhir. Beberapa saat kemudian, Eva mengirim pesan pada Julie dan memberitahukan jika selama ini psikopat kelebet adalah temannya sendiri, yaitu Stepi. Namun untung saja Stepi sudah Ray tembak dan jatuh ke laut. Mendengar hal itu, Julie pun merasa janggal karena setaunya Stepi adalah anak angkat Ray. Sementara di bar, Eva yang akan pulang seketika panik saat menyadari Ray telah mengunci pintunya. There's just one problem. That you were the only one who wanted to do the right thing then. Oh my god! Sontak Eva pun syok parah saat mengetahui jika Ray merupakan mentor kopet Stepi untuk melakukan aksi balas dendam, di mana Ray mengungkapkan jika penembakan yang ia lakukan hanyalah gimmick untuk memalsukan kematian Stepi. Di saat itu pula, Julie yang sampai di dermaga bergegas pergi ke tempat Ray untuk menyelamatkan Eva. Namun akibat kesalahan sutradara, pintu yang tadinya dikunci kini bisa dibuka dengan mudah. Hingga sesaat kemudian, Julie pun syok saat melihat Eva yang terluka. Saat Ray datang, Julie pun tak habis pikir kenapa Ray malah meneruskan kelakuan psikopat kelebet yang sudah capek-capek mereka habisi di masa lalu. Namun Ray berkata, jika ia hanya ingin membantu Stepi yang ingin membalas dendam pada teman-temannya yang telah merenggut kebahagiaannya. Apalagi sejak kematian putri tercintanya, ia sudah menganggap Stepi sebagai putrinya sendiri. Lagi pula, anak muda kaya so asik seperti mereka tak akan pernah merasakan kepahitan yang dialami oleh kalangan bawah seperti Stepi. Lantas, Ray meminta Julie untuk jangan ikut campur, terlebih ia tidak ingin menyakiti Julie. Melihat Ray banyak bacot, Julie meminta Eva untuk bersiap. Gotcha. Akhirnya, Ray yang kebanyakan bacot langsung modar ditembak bedil pemburu sidat. Sementara di sisi lain, Danica yang terdampar rupanya berhasil selamat. Kemudian, Danica yang terluka langsung meminta bantuan pada seorang emak-emak pesnuk untuk memanggil ambulan. Akan tetapi, Stepi yang pura-pura Ray tembak kini entah berada di mana. Lalu, film pun keburu berakhir. Bagaimana film kopet yang cukup maksa sekali ya? Tapi sudah tidak perlu kita bahas karena memang film-film zaman sekarang hanya menang di kamera. Namun cerita selalu acak-acakan. Kalian bisa tahu sendiri kejanggalannya jika kalian menontonnya secara langsung. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut Sakahayang cocok saja diberi nilai 4,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film I Know What You Did Last Summer 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.